Mari kita mengagungkan Guru Sang Tathagata. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo care sukang seti ti. Yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, upasaka-upasika, hadirin yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat melakukan puja bakti bersama dan kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak sekalian, barusan bersama-sama kita merayakan 2 tahun baru, yaitu tahun baru Masehi di 1 Januari dan tahun baru Imlek tanggal 22 ya, 22 Januari kemarin. Secara garis besar, tahun ini memang mempunyai beberapa kekhususan atau karakter yang positif. Pertama adalah tahun 2023. Segala hal yang sungguhnya terkait dengan angka lebih, ya, itu sungguhnya mempunyai karakter yang positif. Memang kita semua barusan selesai ya, walaupun belum totalitas, yaitu pandemi dari tahun 2020, 2021, ya, 2022 masih ya sebagian, dan memasuki 2023. Secara tidak langsung memang memberikan kondisi untuk start atau untuk memulai baru. Maka angkanya pun menjadi sesuatu yang lebih. Kalau 20 dari ganep ke ganep, nah ternyata selesainya adalah ke ganjil, artinya ke lebih. Ya. Tahun 2023. Beberapa prediksi memang ya secara umum dinyatakan 2003 ini ada nilai positifnya, tetapi ada kondisi yang bisa dikatakan harus hati-hati. Nah itu ternyata juga seiring dengan tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek ini karakternya adalah kelinci. Mungkin di antara bapak sekalian masih ingat ya sering ungkapan-ungkapan orang tua. Dan ternyata memang hal itu sampai dilukiskan. Ya. Kemarin saya baru ingat, iya ternyata di wihara pun ada sampai dilukiskan, sampai dipahat, ya dipahat. Bahkan itu juga dipahat. Nampaknya juga ada di Candi Borobudur gitu. Bulan purnama, pas bulan purnama sempurna ya. Itu orang-orang tua dulu selalu menggambarkan bahwa di bulan itu ya, itu ada gambar kelinci. Kemarin baru lihat lagi, oh iya ternyata kelinci itu sampai dipahatkan sebagai gambar di saat bulan purnama sempurna. Padahal purnama sempurna adalah simbol dari sebuah waktu atau tanggal bulan yang begitu
bersinar ya. Nah, bersinarnya bulan tidak seperti matahari. Maka bersinarnya bulan adalah menyejukkan, menyenangkan, begitu memberikan kedamaian, ketentraman begitu. Artinya apa? Artinya adalah memang indah, menyenangkan, anggun. Sampai-sampai ya kelinci itu dilukiskan di bulan purnama itu. Nah, artinya bahwa karakter tahun ini adalah karakter yang menyenangkan. Tetapi lagi-lagi harus ingat karakter kelinci apa? Lompat. Jadi memang menyenangkan, memang begitu bisa juga bahkan kalau tidak hati-hatilah menjadi menggiurkan. Peluang-peluang usaha, peluang-peluang kerja, bisnis dan lain-lainnya, bahkan hal-hal yang apa saja ya. Itu memang waktu atau tahun-tahun ini ya, itu memang begitu menyenangkan ya, termasuk mungkin corona ini ya. Kan sekarang dengan dibuka kan begitu apa? Wah, kita senang, kita gembira, kita bahagia. Tetap pemerintah juga masih menyampaikan tetap dalam kondisi hati-hati ya. Karena memang ya tadi bisa juga ya kebawa karakter dari kelinci itu sendiri. Tidak sedikit kan yang juga hal-hal yang apakah itu terkait dengan bisnis, dengan usaha dan lainnya ya, yang begitu menjanjikan dan lain-lainnya ya, tetap harus hati-hati ya, apalagi dunia sekarang begitu luar biasa ya, kemajuan teknologi dan lainnya ya, kemajuan keilmuan begitu luar biasa ya. Inilah peran Dhamma ada di sana. Inilah kemanfaatan Dhamma menjadi sangat-sangat sentral, sangat-sangat diperlukan, dibutuhkan ya. Karena Dhamma adalah menjadi keseimbangannya. Kalau ada kalanya berpikir, kalau kita sedang beraktivitas bekerja, bisnis katakanlah, usaha aneka macam itu, apakah itu adalah di luar dari Dhamma, bahkan dikatakan itu adalah di luar dari spiritual? Ya tidak. Di saat kita beraktivitas, berkegiatan di mana saja itulah sesungguhnya kita sedang mempraktekkan nilai-nilai spiritual itu sendiri. Mempraktekkan nilai-nilai Dhamma itu sendiri. Maka inilah menjadi peran yang luar biasa ya. Dikala di mana saja di saat kita beraktivitas berada itu selalu ingat ya, ingat Dhamma, ingat spiritual itu sendiri, maka di sana akan menjadi apapun yang dilakukan itu seimbang. Nah inilah yang sangat dibutuhkan, sangat perlukan. Oleh itulah maka pada kesempatan sore malam ini ya kita mengambil temanya adalah gembira dalam pengharapan. Gembira, senang, menyenangi, ceria, itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Dan itulah menjadi dasar untuk kita bisa mengarah kepada hal-hal yang kita harapkan, kita inginkan. Dari hal yang sepele ya, apa saja misalnya, ya termasuk kita pada sore hari ini. Ya. Kita ke wihara, itu pun tanpa didasari dari rasa senang gembira itu tidak gampang. Apalagi malam minggu, ya. Memang kadang-kadang kita ini sebagai pengurus-pengurus wihara ini serba pikir-pikir juga. Kalau kita acaranya malam minggu, ternyata buat keluarga-keluarga sedang waktunya untuk istirahat, untuk bersama dengan keluarga. Kalau hari lain dari Sabtu Minggu,
ya lebih tidak bisa lagi ya, karena waktunya untuk kerja. Ya memang jadinya timbang-timbang ya. Timbang-timbang artinya tidak terlalu membebankan kepada umat-umat, pada keluarga-keluarga ya. Akhirnya waktunya yang diatur. Tidak gampang. Ya. Nah, demikian pula adalah ke hal-hal yang lain. Apakah bekerja, beraktivitas, termasuk adalah di organisasi, baik itu wihara, kepemudaan, kemasyarakatan, gitu ya. Tanpa didasari dengan dimulai dari rasa senang, gembira, bahagia, menyenangi, ya, itu sulit. Nah, padahal kita tahu persis bahwa basic dasar sebagai awal untuk melangkah kepada bentuk-bentuk aksi, tindakan, dan lainnya itu harus didasari dari senang gembira. Harus gembira, harus dalam suasana hati, pikiran yang senang. Yang paling gampang apa? Baca parita saja. Oh, kalau baca parita itu sudah diawali ya dari rasa senang, rasa gembira begitu. Mungkin baca parita 10 menit, 15 menit udah biasa. Nah, biasanya kami kalau centeng begitu ya, pagi atau malam begitu, itu bisa 1 jam. Parita, centeng itu sendiri, kemudian baca parita. Ya karena memang dasarnya dari tadi ya, rasa senang gembira tadi, nggak terasa. Nggak terasa, 1 jam itu seperti sebentar saja. Dan itulah yang sesungguhnya kalau sekalian ya sudah pasti yang biasanya sedikit banyak ya bermeditasi misalnya. Kan begitu, baru duduk sebentar gitu, rasanya sebentar gitu. Ternyata sudah 15 menit. Sudah 30 menit begitu. Karena di saat pikiran hati kita sedang gembira, sedang senang. Nah, coba kalau kita sedang pikirannya kalut gitu ya, pikirannya sedang mengembara, pikirannya sedang gaduh, sedang rame begitu ya. 5 menit saja rasanya wah begitu lama sekali gitu. Nah itu yang ternyata terjadi di dalam diri kita masing-masing. Bapak sekalian, karena kita mempunyai dasar-dasar yang positif inilah ya. Kita tahu kama itu dimulai dari cetana, dari kehendak, dari niatan. Nah, ini tadi yang dimaksud bahwa dengan didasari hati pikiran yang gembira, yang senang, yang ceria itu ya, maka di saat nanti muncul dan menjadi cetana, menjadi tindakan-tindakan, pun tindakan-tindakan yang menyenangkan. Tindakan-tindakan yang mengarah kepada nilai-nilai positif. Ada kalanya ya, walaupun sekedar misalnya apa. Sesungguhnya bentuknya apa misalnya? Guru saja misalnya gitulah, berguru gitu. Berguru kalau itu didasari dengan kondisi hati yang gembira, yang ceria, itu pun gurunya guru yang menyenangkan. Dibanding dengan kita sedang suntuk gitu ya. Wah, gurunya bisa nyelekit gitu ya. Gurunya bisa tidak menyenangkan. Mungkin bisa dikatakan sinis gitu ya bahasa lainnya. Karena memang hati pikirannya sedang tidak gembira, tidak menyenangkan. Dan ternyata itulah yang pasti terjadi. Di saat kita dalam kondisi hati pikiran yang senang, yang gembira, yang penuh dengan keceriaan gitu ya. Apa yang terjadi? Nilai-nilai semangat, spiritnya, antusiasnya itu menjadi muncul, itu pasti.
Lah yang memang yang menjadi persoalan adalah bagaimana supaya kita selalu berupaya untuk terus hati pikiran kita didasari dengan nilai-nilai yang ceria, yang gembira tadi. Loh, apa ada Bante yang orang itu yang suntuk terus? Ternyata ya ada, ya bisa jadi. Ada kalanya orang ternyata bisa seperti itu. Apa saja itu dipersoalkan. Apa saja itu tidak disenangi. Dia banyak ngomong tidak disenangi. Dia banyak diam tidak disenangi. Dia banyak aktif tidak disenangi. Ada ternyata. Namun kita sebagai Buddhis yang tahu paham tentang bahwa apa yang dimaksud dengan kama adalah diawali dengan cetana, kehendak, dan sudah tentu kita senantiasa berupaya bahwa sebelum bahkan saat munculnya cetana-cetana itu kita harapkan adalah didasari dengan nilai-nilai positif. Nilai-nilai yang diawali, yang dibarengi dengan rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia. Sehingga apapun yang ada kalanya karena kita semua tahu bahwa kehidupan ini kan sering saya gambarkan seperti bahkan itu perumpamaan itu adalah diberikan oleh Sang Buddha sendiri. Kehidupan ini kan seperti samudra, lautan. Digambarkan bahwa kehidupan ini adalah seperti samudra. Hidup itu artinya gerak. Hidup artinya adalah gerak. Lah kalau sudah tidak gerak itulah maka menjadi mati. Lah apapun sesuatu apapun yang namanya gerak berarti berubah. Yang namanya bergerak itu tidak akan langgeng. Yang namanya bergerak itu tidak ajak. Maka digambarkan seperti samudra. Apakah samudra lautan itu pernah diam? Katanya kalau diam bisa tumpah. Kemana itu tumpahnya? Samudra itu ternyata tidak pernah diam. Ya itu hukumnya. Hukumnya samudra, hukumnya lautan, itu ternyata tidak pernah diam. Selalu ada ombak walaupun kecil. Ya karena semesta ini kan karena ada angin. Karena dengan angin tidak ada, berarti bumi ini mungkin tidak berputar. Nah kalau lautnya diam, berarti anginnya tidak ada. Lah mungkin ini bumi kita jatuh. Berarti kan tidak bergerak. Itu sudah hukumnya. Nah, karena itulah sudah menjadi hukumnya, demikian pula adalah kita hidup ini, maka hidup itu tidak pernah diam. Dan itu semuanya, baik itu secara fisik, batin kita, pikiran kita, perasaan kita. Selama kita masih hidup, itu terus bergerak. Nah, ciri dari semua yang hidup yang bergerak selalu mengalami perubahan-perubahan. Nah, itulah yang menjadi penting kita memahami Dhamma. Karena di saat ada perubahan-perubahan itulah yang ada kalanya. Kalau kita tidak siap, maka tadi kalau kita siap, kita dalam selalu ceria. Apakah itu sedang kita jalan di jalan yang mulus? Apakah itu sedang kita jalan di jalan yang menurun, menanjak, ada kalanya berlubang-lubang, jalan yang rusak. Lagi-lagi sekarang setelah dibuka PPKM-nya ini macetnya juga di mana-mana. Ya kita gembira saja. Wong waktu corona sepi apalah kita takut juga. Jadi kita kadang-kadang aneh kan ya. Kalau sepi ya kita takut juga, kok jalan kok sepi.
Kalau macet, ya, kok jalan macet nih lah, memang itulah manusia. Maka Sang Buddha kan pernah memberikan gambaran karakter orang, dikatakan di sana adalah orang malas. Dikatakan orang malas itu kalau pagi katanya masih dingin, masih pagi. Kalau siang katanya sudah siang, sudah panas. Kalau sore katanya sudah gelap. Lama jadinya mau kapan? Itu pemikiran dari orang dikatakan malas gitu. Ya. Ada kalanya kita muncul juga begitu ya, kadang-kadang. Ayo kita ke wihara malam minggu. Wah, sudah sore, besok saja. Oh yaudah, besok pagi memang ada bagian juga. Ayo ke wihara besok pagi. Masih ngantuk. Ayo siang ke wihara. Wah, udah kesiangan. Jadi banyak alasan ya. Nah, kalau itu menjadi tabiat, menjadi karakternya, itu yang sungguhnya menjadi merugikan untuk diri sendiri. Namun, saya yakin dengan kita selalu berupaya, ya, kita punya rasa senang menyenangi kehidupan inilah yang menjadi poin paling utama. Dengan kita menyenangi, gembira dengan kehidupan ini, maka apapun yang terjadi, artinya yang kita sedang alami, ya kita happy saja. Inilah prosesnya karena kita hidup. Oh, karena saya hidup maka seperti ini. Kapan lalu kita berkunjung ya kepada oma-oma begitu. Oma itu usianya udah luar biasa, 93 waktu itu. Tapi ada kalanya oma itu mengeluh. Pinggangnya yang sakit, kakinya yang sakit. Lalu saya sambil guyon-guyon begitu, wah hebat mah, ya. Oma ya. Badannya, kakinya ini sudah sampai 90 lebih. Kita harus bersyukur ya, Oma harus bersyukur ya. Kaki ini sudah memberikan kenyamanan ya, sudah mengantarkan kemana saja ya, menjelajahi macam-macam ya, karena kaki ini. Coba kalau tidak ada kaki ini, kaki yang lain, belum tentu kan? Wah, akhirnya apa? Yang tadinya tidak senang karena ada rasa-rasa sakit itu, ya akhirnya tertawa-tawa. Oh iya juga ya Bante ya. Kalau bukan kaki ini mungkin tidak sampai pada 90 tahun. Karena kaki inilah saya menjadi sampai 90 tahun menggunakan kaki ini, bisa sampai panjang umur ini. Itulah arti bahwa kita menyenangi tentang kehidupannya. Dan di situ itulah bentuk-bentuk dari praktek dhamma, bentuk-bentuk dari kalau juga sering dikatakan spiritual ya. Karena kalau tidak paham-paham ya, kadang-kadang antara agama, dhamma, spiritual seakan terpisah. Padahal selama kita mempunyai fisik ini, badan ini, mempunyai pikiran ini, kapanpun kita berada, apakah sedang baca parita, apakah sedang bekerja, apakah sedang berjalan, apakah sedang beraktivitas di luar wihara, bahkan di tempat-tempat lain, disitulah kita sedang berpraktek dhamma, kita sedang mengembangkan spiritual kita. Tidak ada terpisah. Ada kalanya, oh kalau itu budaya Bante, oh itu tradisi. Padahal di sanalah, di budaya-budaya itu, di tradisi-tradisi itulah praktek dhammanya. Coba kalau kita ingat, apakah zaman Sang Buddha ada budaya membaca parita? Ya tidak ada. Zaman Sang Buddha belum ada
budaya membaca parita. Membaca parita adalah budaya. Pindah patah itulah budaya. Apalagi meditasi itulah budaya. Segala hal yang dikemas, yang dikelola menjadi bentuk-bentuk praktek-praktek yang dilakukan itu, puja, penghormatan, itulah semuanya budaya. Dan disitulah kita sedang praktek-praktek dhamma. Dan disitulah kita sedang mengembangkan nilai-nilai spiritual kita. Kita puja sekedar hanya puja dengan buah, dengan bunga. Ya. Saat itulah ada konsentrasi, ada kehati-hatian, ada kesungguhan, ada apalagi kesabaran pasti. Ya. Itulah nilai-nilai spiritual. Itulah praktek-praktek dhamma. Jadi sesungguhnya selama kita ada di badan ini, ya, tidak terpisahkan praktek dhamma, pelaksanaan budaya, pelaksanaan tradisi misalnya. Itulah praktek dhamma. Sehingga kita tidak memisahkan, oh kalau ini tradisi Bante, oh ini budaya Bante, oh ini kebiasaan masyarakat. Padahal itulah bentuk-bentuk praktek kita ya, yang sudah tentu adalah dhamma di sana menjadi mewarnai. Ya misal ada yang tidak sesuai ya, praktek-prakteknya di sana misalnya. Nah di sanalah dhamma bisa memberikan arti. Oh kita sangat diperbolehkan melakukan upacara-upacara. Namun upacara-upacara itu yang ada nilai-nilai dhammanya. Suatu ketika di daerah ya, di kampung sana ya, ada satu tradisi. Dan saya dengar di beberapa daerah juga ternyata masih tradisi. Tradisi itu adalah kalau di kota-kota ya, yang kita sering ikuti, kita lihat ya, kita jumpai adalah kalau pas peti keluar dari rumah dipecahin buah semangka itu ya. Mungkin kalau di daerah tempat yang banyak duriannya, durian boleh dijatuhkan itu. Lah ternyata di kampung ya, di tempat saya juga itu pas peti keluar dari dari pintu rumah ya, apa itu? Kambing yang harus sudah bertanduk ya, itulah dipotong di depannya itu. Waktu itu. Gitu. Dan ternyata beberapa daerah ya saya masih mendengar ternyata juga memang tradisi itu ada. Gitu. Nah, akhirnya setelah karena dipahamkan dengan nilai-nilai dhamma begitu, kambingnya tetap masih ada. Jadi nilai bahwa kambing yang disiapkan karena pemahaman orang itu, kambing itu sebagai kendaraannya katanya begitu. Tradisi budaya pemahaman setempatnya itu bahwa kambing itu sebagai kendaraannya. Nah, kambing itu tetap disiapkan dari keluarga itu, tetapi tidak dibunuh, dikasihkan orang siapa yang mau ngerawat dan lain-lainnya gitu. Jadi terserah. Jadi saat upacara di saat itu tidak lagi, maksudnya tidak mengorbankan kambing yang dimaksud. Kambingnya tetap masih ada. Ya. Terserah mau dipelihara siapa dan siapa begitu. Nah, itulah nilai dhamma ada di sana. Jadi mewarnai yang tidak merubah kebiasaan budaya tradisi yang ada, tetapi nilainya dinaikkan. Dengan binatang yang tadinya harus terpotong atau terbunuh saat itu, dengan diselamatkan, karena juga kita tidak tahu bahkan dengan satu hari itu misalnya diselamatkan lalu nanti akan diapakan, ini kan terserah yang tangan selanjutnya kan, itu bukan urusan dari keluarga lagi. Tapi paling tidak nilai upacara saat itu menjadi meningkat. Yang tadinya ada sisi negatifnya, dengan pemahaman dhamma akhirnya malah justru
memberi nilai yang lebih. Itu. Jadi tidak harus pola memisahkan. Kalau memisahkan, kita di praktek-praktek upacara-upacaranya pola menjadi bisa kebablasan. Oh, karena itu budaya, silahkanlah apa saja dilakukan. Nah, padahal sungguhnya kan kita nyatu. Yang kita yang sekarang ada adalah kita ini, yang kita nanti di upacara itu juga kita ini, bukan lain. Nah, inilah yang menjadi perlu, ya. Dengan pemahaman itulah yang ternyata akhirnya meningkatkan kualitas praktek kita dan kualitas spiritual kita. Nah, dengan cara-cara itu akhirnya menghantarkan kepada tambah sukacitanya, gembiranya, semangatnya, sadanya menjadi bertumbuhan, menjadi kuat. Nah, dari sada, dari semangatnya yang bertumbuhan menjadi kuat itulah yang akhirnya apa? Kita benar-benar menjadi totalitas saat melakukan kegiatan-kegiatan itu. Karena apa? Tidak merasa ada dikhawatirkan atau dicemaskan atau kita menjadi ragu-ragu. Seringkali sebuah, bahkan itu ya kalau kita membaca lagi kita juga mengikuti ya. Rintangan-rintangan terbesar dalam pengembangan batin di mana? Keraguan, kecemasan, ketakutan. Dan itulah yang ternyata menjadi rintangan pengembangan batin yang terbesar. Dan ternyata itu juga berkesinambungan dengan yang lainnya. Contoh misalnya mau bekerja, beraktivitas. Kan sama. Ternyata yang selalu membelokkan kegiatan-kegiatan kita yang artinya kita harusnya ikut kegiatan dan tidak itu, ternyata tadi ada rasa kekhawatiran, ada rasa kecemasan, ada rasa bahkan ketakutan, ada rasa malas tadi. Itu ternyata yang menjadi hambatan di dalam pengembangan praktek dhamma dan spiritual kita. Dengan rintangan-rintangan itu sudah bisa terlemahkan, sehingga sada kita kuat, menjadi kita mempunyai kekuatan sada, kekuatan wirya, kekuatan praktek-praktek silanya, disitulah totalitas kita benar-benar menjadi terwujud. Kalau di dalam meditasi dinyatakan apa? Sumeleh. Itu artinya totalitas. Kalau dalam kisah-kisah satu kisah misalnya pada kondisi tertentu ternyata orang yang telah mencapai benar-benar totalitas itu bisa mewujud batin seseorang itu bisa mewujud seperti halnya menjadi apa? Ada mewujud dengan harimau, ada mewujud dengan ular gitu. Itu ternyata batinnya. Di hadapan kita itu ada harimau yang siap menerkam. Nah, tinggal tadi ketakutannya, kekhawatirannya, kecemasannya masih muncul tidak? Kalau itu masih muncul, hilang. Artinya totalitasnya menjadi tidak ada. Loh Bante, apakah itu bukan nekat? Bukan nekat. Tidak juga. Kalau itu adalah memang menjadi pengembangan dari batinnya, begitu itu adalah kekuatan. Justru itu adalah kekuatan. Karena kita semua ini sebenarnya adalah
melawan ya tadi rintangan-rintangan tadi. Cemas, khawatir, ragu, dinamida ya. Dinamida adalah keengganan sebenarnya. Dinamida tidak selalu malas tapi juga enggan atau menjadi cuek dan lainnya gitu. Itu rintangan-rintangan yang ternyata memang bahasan itu adalah di saat meditasi. Tapi ternyata itu adalah hampir setiap hari. Ya contoh tadi kan. Wah, kita mau usaha, mau bisnis dengan rekan misalnya. Ada saja. Ya. Nanti inilah, nanti itulah, nanti itulah. Wah, jadi belum apa-apa kita sudah ditakuti, sudah dicemaskan dengan kekhawatiran yang berlebihan. Nah, padahal itu rugi dua-duanya. Kalau kecemasan, kekhawatiran berlebihan, yang terganggu apa? Kesehatan kita. Batin, spirit kita menjadi down. Akhirnya apa? Tidak lagi bertindak. Atau artinya usahanya, bisnisnya tidak jadi jalan. Rugi 3 kali. Loh, berarti apakah itu tidak perlu pertimbangan? Perlu. Tapi yang dimaksud adalah jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas. Hati-hati tetap. Tapi berupaya untuk mengurangi kekhawatiran kecemasan itu untuk menumbuhkan apa? Menumbuhkan semangat, spirit, kekuatan di dalam dirinya. Sehingga dengan kekuatan power yang ada dalam dirinya itu muncul, ternyata itu salah satu bentuk untuk mewujudkan apa yang diharapkan, yang dicita-citakan. Jadi sungguhnya, kemarin saya bahasan ketemu juga dengan seorang yang membidangi dengan keilmuan yang terkait dengan energi. Energi, ya semua sebenarnya. Yang di semesta ini adalah energi. Dengan kita berpikir positif, disitulah ternyata energi kita sedang bagus. Ya. Jadi menguat, jadi power kita ini sedang menjadi kuat, menjadi bagus, menjadi baik. Nah, kita sedikit melemah, ya tadi, saat muncul khawatir, cemas, dan lainnya. Yang hal-hal yang negatif itu ternyata menjadikan energi dalam dirinya itu menjadi down, menjadi turun. Nah, sedangkan Dhamma itulah selalu memulai dari mana? Dari canda tadi. Berupaya untuk gembira, berupaya untuk senang, berupaya untuk ceria. Karena itu menjadi dasar untuk memulai kepada hal-hal yang positif tadi. Bapak sekalian, hal-hal itulah yang menjadi penting perlu kita memasuki tahun baru yang tadi kita sampaikan bahwa tahun baru sesungguhnya begitu menjanjikan karena tahun inilah tahun yang mempunyai nilai lebih. Karakternya adalah karakter yang menyenangkan karena tahun kelinci. Ya, kelinci digambarkan bahkan sampai ditempelkan, ya, dilukiskan di bulan purnama, ya, karena indahnya, karena anggunnya, karena menyenangkannya. Namun tetap ada kehati-hatian karena kelinci mempunyai karakter untuk melompat. Walaupun sungguhnya itu, ya tadi, dengan kita dikuatkan bahwa paham tentang hidup adalah bergerak, yaitu sudah sinonim. Karena hidup dan kita menyenangi kehidupan ini, itulah bergerak. Dengan bergerak, pasti lompatan-lompatan pasti ada. Tapi dengan nilai batin pikiran kita yang positif, lompatan pun harapan kita adalah lompatan-lompatan yang menyenangkan atau yang baik-baik. Itulah Bapak sekalian sebagai dasar dari bersama-sama kita diskusi sharing Dhamma
Dengan pengharapan kita semua senantiasa diberikan dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Sabe sata bawantu sukitata. Oke, ya, boleh, ya. Baik Bapak Ibu, masih ada beberapa menit untuk diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilahkan nanti untuk maju ke depan. Bagi yang ingin bertanya secara tertulis, silahkan tuliskan pertanyaannya di secari kertas, nanti saya akan ambil kertasnya. Baik, sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian, kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Para petugas dipersilahkan. Bapak Ibu, kembali kita membuka tuntunan puja bakti halaman 115. Bersama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul Love is Miracle. Di dalam kehidupan yang serba tak pasti, hidup pun kian terasa sulit. Hati yang resah terus berkelana hanya untuk mencari kedamaian. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmoni? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmoni? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart,
'cause we know love is miracle. 爱是那么神奇，爱是那么神奇，带给我们快乐、幸福和平静的感觉，让这份爱发光在我们心，因为爱是那么神奇。我知道爱那么神奇。Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Kami persilakan untuk maju ke depan. Nampaknya tidak ada yang bertanya. Bante, apakah mungkin bisa dikasihkan closing statement? Boleh. Dan mungkin doa blessing kali ya Bante, supaya Boleh. kita sampai ke rumah bisa dengan selamat. Baik. Terima kasih Bante. Baik Bapak sekalian, seperti tadi di depan saya sampaikan bahwa mari kita jalanin kehidupan ini dengan sukacita, dengan gembira dan bahagia. Karena dengan dasar itulah sesungguhnya ibarat orang melangkah, telah melangkah dengan tegak, telah melangkah dengan mantap. Dengan kita telah memulai melangkah dengan mantap, maka sungguhnya disitulah cetananya pun menjadi kuat. Dengan cetananya menjadi kuat, maka sungguhnya harapan apapun yang diharapkan, yang diinginkan, ternyata itulah sumbernya adalah dari sana, dari kekuatan awal itu sendiri. Dan itulah yang menjadi pengharapan dari kita semua. Oleh itu, mari semuanya beranjali. Saya akan berikan blessing, bacaan parita, dengan berkah tiratana Buddha Dhamma Sangha senantiasa melimpah kepada Bapak sekalian, sehat, sejahtera, bahagia, tercapai yang diharapkan dan dicita-citakan. Sabbaroga vinimutuan, sabba santam pavacituan, sabba viramati kantoni puto catuang pawan, sabitiyo vacantu sabbaroga vinasatu, mate bhavantwantarayo sukilika yuko pawan, Abhiwadana silisani cawudapacayino, Cattaro dhamma vandanti, ayuwano sukang, Balaratanataya nubhavinaratana te sasang, Duka roka payawirasoka satu jumpadawang, Aneka antaraya bivina satu ase satu, Jaya siddhi tanang lapang soti pakyang sukang pelang, Siri ayu cak wanu cak pokang mudi jaya sawang, Satawa saca ayu cak jiwa siddhi pawanite, Bhavatu sabba manghalang rakkanti sabba dewata, Sabba buddha nubhavina sada soti pawanite, Bhavatu sabba manghalang rakkanti sabba dewata, Sabba dhamma nubhavina sada soti pawanite, Bhavatu sabba manghalang rakkanti sabba dewata, Sabba sangha nubhavina sada soti pawannute. Baik Bapak Ibu, demikianlah ceramah Dhamma dari Yang Mulia Bante. Bante, kami atas nama umat dan pengurus Wihara Kulit Termasukan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas ceramah Dhammanya. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan bersikap anjali.